anak-anak semuanya, apa kabar? Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang kebersihan di tempat umum. Tempat umum itu banyak ya. Ada taman, ada toilet umum, ada pasar, ada jalan raya, ada tempat wisata. Nah, kita harus menjaga kebersihan di tempat umum. Banyak hal yang bisa kita lakukan, seperti tampak pada gambar ini ya. Mereka sedang bekerja sama untuk membersihkan tempat umum. Di sini tidak terbatas pada usia ya, mau anak-anak atau orang dewasa atau orang yang sudah tua. Kita semua memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan di tempat umum. Sekarang kita simak percakapan ini dulu ya. Adik-adik, terima kasih telah berwisata di Kebun Raya Bogor. Di sini banyak tanaman hias. Di sini juga ada hutan lindung. Kita selalu membersihkannya setiap hari. Mengapa harus dibersihkan, Kak? Di sini kan hanya ada pohon-pohon. Jadi, tidak dibersihkan pun tidak apa-apa. Betul. Walaupun begitu, harus tetap dibersihkan. Hutan ini harus tetap asri dan indah dipandang. Percakapan ini merupakan percakapan di Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor merupakan salah satu objek wisata yang merupakan hutan ya. Kita bisa melihat, membayangkan keadaan hutan dengan perginya ke sana. Nah, di sini kita harus selalu menjaga kebersihan ya. Mengapa sih kita harus menjaga kebersihan di hutan? Kita perlu menyimak percakapan ini supaya lebih paham ya. Hutan merupakan paru-paru dunia. Kelestarian hutan wajib dijaga. Hutan tidak boleh dibakar, ditebang, ataupun dirusak. Jika hutan rusak, berbahaya bagi kehidupan manusia. Lingkungan bisa banjir. Banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor. Lingkungan yang kotor akan membawa penyakit. Hutan banyak manfaatnya bagi kehidupan. Dengan hutan yang asri, kita dapat menghirup udara segar. Lingkungan juga akan menjadi indah. Di hutan terdapat banyak pohon. Pohon yang banyak membuat lingkungan sejuk. Lingkungan menjadi nyaman dan sehat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hutan merupakan paru-paru dunia. Dari teks bacaan ini kita sudah paham ya bahwa hutan itu sangat banyak manfaatnya bagi kita, sehingga kita perlu untuk melestarikannya, menjaganya, terutama kebersihannya ya. Nah, kita lihat ini. Apakah kamu mengerti isi gambar ini? Informasi apa ya yang dapat kita peroleh dari gambar ini? Ini merupakan contoh gambar hutan yang bersih, yang indah. Tentunya kalau banyak hutan seperti ini, kita akan menjadi nyaman, udaranya menjadi segar. Kemudian nanti bisa banyak sumber mata air, karena air hujan yang jatuh ke bumi akan tertampung, diserap oleh akar-akarnya. Nanti diserap ke dalam tanah dan bisa jadi mata air. Bisa kita gunakan airnya untuk kehidupan sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari kita akan air. Kita baca teks ini ya, tentang jalan raya. Kebersihan dan keindahan jalan raya wajib kita jaga.
Kebersihan jalan raya harus dijaga. Sampah-sampah harus dibuang ke tempatnya. Di pinggir jalan raya hendaknya disediakan tempat sampah. Saluran air juga harus dibersihkan dan dirawat. Hal ini berguna untuk mengantisipasi agar tidak terjadi banjir. Keindahan jalan raya juga harus diperhatikan. Jalan raya hendaknya dihiasi dengan taman. Taman ditanami berbagai jenis bunga. Jalan raya akan terlihat indah. Tanaman juga berguna untuk menyerap karbon dioksida. Dengan demikian, udara di jalan raya akan bersih. Pengguna jalan raya akan nyaman dan sehat. Dari teks ini sudah jelas ya bahwa kita harus menjaga kebersihan dan keindahan jalan raya, karena jalan raya memiliki manfaat bagi kita. Dengan kita menggunakan jalan raya yang bersih dan sehat, tentunya kita akan merasa nyaman dan kita juga akan sehat saat menggunakan jalan raya. Inilah contoh dari gambar jalan raya yang bersih dan sehat. Tampak ya, tidak ada sampah, kemudian ada tanaman bersih. Sekarang kita simak percakapan ini ya. Bu, mengapa sampah dan barang-barang bekas ini dibiarkan menumpuk? Pasar jadi kotor dan bau kan, Bu? Betul nak, banyak pengguna pasar yang kurang memperhatikan kebersihan. Pasar menjadi tercemar, pengunjung bisa saja sakit, misalnya sakit gatal pada kulit. Sudah seharusnya kita peduli lingkungan. Nah, di sini tampak ya kalau pasarnya kotor, ini tidak boleh ya. Setiap orang yang datang ke pasar atau yang berjualan di pasar sebaiknya selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah sebaiknya ditempatkan di tempatnya, dibuang di tempat sampah. Kalau seperti ini, tentu kita sebagai pengunjung tidak akan nyaman ya datang ke tempat tersebut. Dan nanti barang-barang yang dijual di sana nanti bisa kotor. Kalau makanan bisa menyebabkan kita sakit. Nah, lebih jelasnya kita simak teks bacaan berikut. Pasar yang kotor menjadi sarang penyakit. Pasar yang kotor akan menjadi sarang penyakit. Sampah yang dibiarkan berserakan membuat lingkungan kumuh. Ketika hujan turun, tanah akan berlumpur dan becek. Jika lumpur mengenai kulit, sampah akan mengakibatkan gatal-gatal. Pasar yang kotor tentu ada penyebabnya. Pasar kotor karena kurangnya kesadaran pengguna pasar menjaga kebersihan. Pedagang dan pembeli banyak yang membuang sampah sembarangan. Sudah seharusnya kita peduli kebersihan lingkungan. Hidup bersih itu sehat. Sudah jelas ya. Kalau pasar yang kotor akan menyebabkan banyak penyakit. Jangan sampai kita ketika datang ke pasar, kita membuang sampah sembarangan. Kita harus tetap menjaga kebersihan dari pasar. Ini perlu kerjasama dari seluruh orang yang menggunakan pasar, baik pedagang maupun pembeli. Nah, inilah contoh gambarnya. Informasi apa ya yang dapat kamu peroleh dari gambar ini? Menurut kalian bersih tidak ya ini gambarnya? Ya, ini merupakan contoh pasar yang kotor. Kita tentunya tidak akan nyaman kalau kita berbelanja di tempat seperti ini. Kita tentunya lebih memilih pasar yang bersih, sehingga barang-barang yang dijual juga bersih, bebas dari kuman.
Kita harus bekerja sama ya untuk menciptakan pasar yang bersih. Nah, seperti ini kalian pernah nggak berkunjung ke suatu tempat kemudian kalian ke toiletnya dan seperti ini? Ada kalanya toilet umum kurang terjaga, kurang kesadaran dari orang yang sudah menggunakannya, sehingga toiletnya jadi kotor. Kita harus ingat ya, kalau menggunakan toilet umum atau toilet di rumah sendiri harus selalu kembali membersihkannya setelah digunakan. Jadi jangan sampai terjadi seperti ini ya, karena ini akan menyebabkan banyak kuman penyakit ketika ada orang yang menggunakannya. Jadi kuman-kuman itu bisa menyerang orang tersebut. Kita harus sama-sama menjaga kebersihannya ya. Ingat, selalu kembali membersihkan toilet umum setelah kita gunakan. Kita baca dulu ya teks percakapan ini. WC umum yang kotor harus dibersihkan. WC umum yang kotor banyak penyebabnya. Hal ini terjadi karena banyak pengunjung yang tidak peduli lingkungan. Banyak yang membuang sampah sembarangan. Sampah yang dibuang dapat menyumbat saluran air. Air akan menjadi tergenang. WC umum yang tersumbat harus segera dibersihkan. Sampah yang menyumbat harus disingkirkan. Lantai dan saluran airnya harus dibersihkan. Agar lebih bersih, dapat digunakan pembersih lantai dan sabun. Dengan demikian, WC umum akan menjadi bersih dan wangi. Pengunjung menjadi nyaman karenanya. Ya, seperti itu ya, dapat kita simpulkan bahwa kita harus selalu menjaga kebersihan di toilet umum. Kita bisa membersihkannya dengan cara menyingkirkan sampah-sampah, kemudian kita harus sikat. Kemudian kita bisa menggunakan sabun pembersih dan menggunakan pewangi. Inilah contoh kegiatan membersihkan toilet umum. Nah, sekarang bagaimana dengan taman kota? Tahu nggak sih kalian bagaimana cara menjaga kebersihan taman kota? Inilah yang dilakukan dengan ada yang memangkas rumputnya ya. Rumput yang sekiranya sudah terlalu tinggi, tanaman yang sudah terlalu tinggi harus segera dipangkas. Tanaman dirapikan ya, agar selalu indah. Kemudian kita perlu menyianginya dari daun-daun kering, ranting-ranting kering, dan mencabuti rumput-rumput liar. Nah, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita tentang menjaga kebersihan di tempat umum. Dimanapun kita berada, ketika berada di tempat umum, kita harus selalu menjaganya, baik di pasar maupun di jalan raya, di taman, di hutan, dan di tempat lain. Kita harus selalu menjaga kebersihan. Ingat, buang sampah di tempatnya. Kalau kita memungkinkan, kita bersihkan tempat tersebut. Oke, sampai sini dulu ya pembelajaran kita. Dadah.